Orang lain lahir sebagai penjahat, tapi pria ini berbeda. Pekerjaannya memaksanya jadi jahat. Hans aslinya baik, bahkan enggan melukai siput. Namun sejak pembunuhan pertama, ia tak terkendali. Tekniknya terampil dan cara mengurus mayatnya lihai. Cukup giling jasadnya ke dalam kendi agar tak ditemukan. Hans merasa membunuh demi kebaikan. Padahal dulu ia pengacara elit kota, meski kliennya penjahat keji tak bermoral. Dia selalu menyelamatkan mereka karena baginya uang adalah segalanya. Berkat kepiawaian bicaranya, hanya dalam 2 jam Hans membuat perampok terpidana cuma membayar denda 200 yuan lalu bebas. Namun Hans tak menyukai pekerjaannya. Bosnya kepala geng lokal dengan bisnis di berbagai bidang abu-abu. Karena bisnis yang sibuk, mereka butuh pengacara top untuk membantu anak buah bos keluar dari masalah dan menghindari deteksi jaksa. Meski pekerjaan ini membuatnya berkecukupan, ia kehilangan waktu bersama keluarganya. Bahkan di ultah putrinya pun ia terlambat. Keluarganya hampir hancur, jadi Hans ikut pelatihan positif. Gurunya bilang jika ia mencapai tingkat tertentu, ia bisa menyeimbangkan kerja dan hidup. Benar kata Laudeng, sejak berpisah, sosok Hans yang pemarah hilang. Ia rutin mengunjungi anak istrinya, dan hubungan mereka kini jadi sangat harmonis. Saat hendak membawa putrinya berlibur, Hans ditelepon bosnya Remo. Hans sempat ingin mengabaikannya, namun ternyata villa tujuan mereka adalah milik Remo. Hans pun dengan terpaksa mengangkat telepon itu. Tak disangka, ketika mendengar bosnya memintanya mengantarkan es krim, Hans pun terpaksa memutar balik mobilnya, karena es krim adalah kode rahasia di antara mereka berdua. Kode darurat itu memaksa Hans untuk segera menitipkan putrinya kepada seorang magang di kantor hukum, lalu dia bergegas menuju ruang rahasia untuk menemui bosnya. Hans merasa sangat terkejut saat mengetahui bahwa Demo telah membunuh seseorang begitu saja. Sebenarnya, jika tidak ada kamera pengawas di sekitar sana, Hans bisa dengan mudah membereskan masalah tersebut. Namun, ternyata korbannya adalah orang nomor 2 dari geng lawan. Menurut aturan dunia bawah, hal ini merupakan masalah yang sangat serius karena bisa memicu perang besar antar geng. Dan yang jauh lebih membuat putus asa adalah, saat itu, sebuah bus pariwisata lewat dan sekelompok remaja merekam aksi kejahatan tersebut, lalu mengunggahnya. Wajah sang bos terlihat jelas dan video itu viral. Meski Hans berusaha keras, keadaan sulit berbalik. Namun Demo tak peduli, ia sudah membayar mahal Hans untuk membereskan ini. Jika gagal, Hans terancam nyawanya. Hans yang ketakutan segera menenangkan diri dan menyarankan bosnya bersembunyi selama puluhan tahun. Demo merasa Hans berbakat dan menyuruh anak buahnya memesan tiket. Namun Hans bilang itu cuma bercanda. Sekarang Demo tak bisa keluar gedung. Polisi sudah mengepungnya. Saat panik dia terpikir bersembunyi di bagasi mobil Hans yang hendak ke villa bersama putrinya. Namun sang bos malah ingin menjadikan anak itu tameng, bahkan sampai salah sebut nama putrinya. Kemarahan Hans tampak di mata bosnya. Bagi bosnya, kemarahan Hans tak berarti. Pilihannya, pergi atau putrinya kehilangan ayah. Hans terpaksa tunduk. Ia teringat pesan gurunya. Kesadaran terus membayanginya. Kini, ia harus melindungi putrinya apapun yang terjadi. Rencananya tetap, membawa putrinya berlibur. Bedanya, kini bagasi mobil berisi bosnya sendiri. Sesuai dugaan, sebelum keluar parkiran, ia dicegat polisi preman. Ucapan itu membuat para polisi tertawa. Hans menjelaskan bosnya terpaksa duduk di bagasi karena kursi lain penuh mainan dan anaknya. Karena masih di parkiran, polisi tidak berhak untuk memeriksa dan membiarkan mereka lewat. Sepanjang perjalanan mereka tidak menemui hambatan sampai di villa. Saat Demo mengetuk bagasi, Hans mendengar panggilan putrinya dari dalam rumah. Demi memisahkan kerja dan keluarga, Hans akhirnya mengambil sebuah keputusan berani. Hans lempar kunci ke mobil, lalu berbalik main dengan putrinya. Lupa bosnya terkurung di bagasi. Hari ini suhu 37 derajat, di bawah terik matahari. Suhu bagasi naik jadi 57 derajat. Sejam kemudian suhu mungkin naik 2 kali lipat. Tubuh bos berusaha stabilkan suhu dengan berkeringat. Darah beredar lebih cepat lepas panas. Sore nanti, sirkulasi darah capai kecepatan maksimum. Setelah itu, sistem kardiovaskularnya akan kolaps. Singkatnya, dia mati. Namun, Hans tak segera mengurus mayat itu. Usai menidurkan putrinya, ia bersantai sejenak. Esoknya, saat di mobil mengantar putrinya pulang, sang anak mencium bau aneh dan bertanya itu bau apa. Hans sadar bosnya mulai membusuk. Di jalan Bjorn mengecek ponsel dan mendengar banyak pesan suara. Polisi menyelidiki keterlibatannya dalam pembunuhan Dragan, sementara anak buah Dragan juga mencarinya. Musuh terus menekan Bjorn soal keberadaan Dragan. Di tengah ketegangan, Bjorn bermeditasi agar tenang. Saat pulang, istrinya terkejut melihat perubahan Bjorn. Melihat putri mereka bahagia, ia pun melembut pada suaminya. Saat hendak mundur, sebuah mobil tiba-tiba menghalangi jalannya. Mereka adalah anak buah Dragan yang ingin tahu cara mengatasi musuh mereka. Bjorn meyakinkan bahwa bos mereka kini di tempat aman. Dia sendiri akan mengirim pesan. Anjing di mobil anak buah itu menggonggong liar karena mencium bau aneh. Dia lalu fokus ke bagasi. Bjorn beralasan daging panggang busuk tertinggal di sana karena cuaca panas. Anak buah itu percaya. Bjorn lega, lalu kembali ke villa dan membuka bagasi di gudang. Melihat korbannya tewas dan berbau menyengat, dia memakai sarung tangan untuk melenyapkan mayatnya. Namun, mayat itu sulit ditarik. Dia melihat kait di atap lalu mendapat ide. Sambil bersiap, dia teringat mantra guru mindfulness-nya. Setiap langkah harus dipandu oleh mindfulness agar tidak merasa lelah. Dragan menenangkan diri sejenak, lalu menggunakan gergaji untuk memotong mayat menjadi
menjadi 8 bagian. Dengan penuh kesadaran, ia menghancurkan potongan itu ke mesin kayu, membuangnya ke teko, lalu memotongnya lagi. Ia juga memotong jarinya demi memalsukan bukti dan menghapus semua jejak. Kini telah menjadi pembunuh. Ia sangat yakin bahwa tindakannya secara moral layak dipuji. Ia lega telah melindungi kebahagiaan putrinya dari ancaman dragan. Namun, seekor gagak tiba-tiba membawa lari jari dragan, memicu krisis baru. Sejak itu, Bjorn berusaha tenang, meski trauma menyetir membuatnya beralih ke kereta bawah tanah. Di sana, ia merasa diawasi tapi mencoba tenang dengan teknik pernapasan. Sesampainya di kantor, ia langsung diminta ke ruang rapat. Bosnya bertanya, apa benar yang dia lakukan akhir pekan lalu? Bjorn terkejut, mengira rahasianya ketahuan, tapi ternyata soal dia mempermalukan resepsionis. Bjorn lega, dibandingkan aksi aslinya, masalah ini sepele. Namun saat ditegur, Bjorn ingat pesan mentornya, hubungan kerja itu rumit. Dalam situasi ini, fokuslah pada lawan bicara yang menyudutkanmu, biarkan mereka bicara, dan pahami perasaan mereka. Dia lalu mengusulkan berdamai, namun para mitra bersikeras menuntut keadilan. Bjorn pun berkata, wanita lulusan ujian nasional saja tak berdaya di firma hukum, jadi berhenti bicara soal kesetaraan. Semua yang terjadi di lantai tampak kacau baginya. Setelah itu, dia mengakhiri kontrak kerjanya dengan firma hukum dan menjadi pekerja mandiri. Ia menerima dragan jadi klien pribadinya. Ia minta pesangon 10 bulan demi kerahasiaan, lalu keluar rapat. Dengan percaya diri, ia beres-beres kantor, menyalin data transaksi dragan, serta membawa surat kuasa untuk berjaga-jaga. Usai keluar firma hukum, ia ingin memulai hidup baru. Namun di kereta bawah tanah, anak buah dragan datang lagi karena situasi genting dan butuh instruksi bos. Bjorn cerdik menghadapi berbagai rintangan. Namun untuk menuntaskannya, ia pulang dan mengambil jari dragan guna membuat modelnya. Kecemasan membuatnya sulit fokus. Saat itu, ia ingat pesan pelatih mindfulness-nya. Untuk menghindari emosi tergesa-gesa, sadari dan terima rasa itu agar tetap tenang. Setelah membereskan kekacauan, ia mencoba lagi dengan tenang. Ia berusaha tenang hingga sidik jari berhasil direplika. Saat menuju lokasi kesepakatan, ia mendapati anak buah dragan tewas. Bjorn hendak pergi namun dipanggil polisi. Di tengah kecemasan, ia ingat pesan pelatih mindfulness-nya untuk fokus bernapas agar rasa takut hilang. Polisi minta ia bekerja sama, sementara dragan habisi tangan kanan Boris lalu sembunyi. Ini pasti balas dendam Boris. Jika dragan tidak tertangkap, dia akan membawa masalah bagi semua orang. Polisi bertanya, mengapa seorang pengacara membawa putrinya ke villa bos mafia? Saat itu Bjorn baru sadar bahwa pria di danau malam itu adalah polisi. Untungnya malam itu dragan tidak ditemukan. Polisi mencoba menguji dengan bertanya, jika mereka menggeledah rumahnya, apakah akan menemukan sesuatu? Bjorn tetap tenang dan profesional tanpa menunjukkan celah. Namun, ia segera berlari pulang untuk merapikan semuanya. Saat ia bersiap mengurus jari itu, Tony, anak buah mafia, datang. Panik, Bjorn menjatuhkan jari ke toilet tapi gagal terbuang. Saat Tony masuk, Bjorn menyembunyikan jari itu di saku. Anjing Tony terus menggonggong, maka Bjorn segera melempar jari itu ke arahnya. Tony mengancam akan menghabisi Bjorn jika dragan tak ditemukan dalam 3 hari. Setelah mereka pergi, Bjorn lega karena jari itu sudah hilang.